Oke, sudah 89 ya. Saya kira kita mulai aja, udah 1:15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak. Waalaikumsalam ya semuanya. Semoga masih dalam kondisi yang sehat, masih semangat untuk kuliah. Jadi tetap di rumah masing-masing ya. Jadi ini juga mungkin tidak lama, jadi biar kita langsung kepada poinnya nanti. Kalau sesi pertama atau pertemuan pertama itu adalah perkenalan sama pengantar tentang mata kuliahnya gitu ya. Kalau mungkin ada yang belum bisa masuk nanti di Zoom, nanti saya masukkan video rekaman ini di YouTube gitu kan. Jadi ada YouTube-nya sendiri, nanti saya kasih tahu channelnya apa gitu. Nah, jadi untuk mata kuliah Bahasa Indonesia, sengaja saya masuk ke sini gitu ya, bersama dengan Bu Vina, coba mengampu mata kuliah ini di semester awal ya. Bu Vina nanti mungkin lebih banyak ke aspek ilmunya gitu ya, ilmunya tentang tata bahasa gitu ya. Kalau saya mungkin lebih kepada aspek praktisnya gitu ya. Jadi bagaimana aspek penggunaan tata bahasa yang baik untuk penulisan dengan untuk berkomunikasi gitu nanti. Ya. Oke, ya. Jadi sebentar. Oke. Jadi nanti porsi saya adalah pada saat pertemuan pertama sampai dengan pertemuan UTS gitu ya, sampai dengan UTS gitu. Jadi ada beberapa pertemuan nanti secara kombinasi kita menggunakan metode pertemuan tatap muka seperti ini, Zoom, atau metode yang tidak perlu tatap muka. Misalnya ada materi yang sifatnya teks, yang sifatnya individual mandiri gitu, nanti ya kita gunakan Classroom atau mungkin komunikasinya melalui WA gitu ya. Jadi saya sudah catat beberapa ketua kelas yang menghubungi saya, nanti semua koordinasi akan dilakukan melalui ketua kelasnya itu gitu. Nah, langsung aja kepada ini perihal ini jadi saya sudah buatkan PowerPoint ya sebagai pengantar dan tidak panjang juga, karena intinya adalah supaya kalian mengenali gambaran besarnya mata kuliah ini nanti apa gitu kan. Nah, saya gitu ya nanti bisa untuk komunikasi. Nah, yang sering jadi pertanyaan itu kan kalau kalian masuk kok ada mata kuliah bahasa Indonesia gitu kan. Bahasa Indonesia terus dari SD sampai kuliah gitu kan. SD berapa 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Kuliah, nah kuliah ini tentatif, ada yang bisa 4 tahun, ada yang bisa sampai 7 tahun tuh gitu kan. Tergantung mahasiswanya mampu yang mana gitu kan. Jadi belum tentu 4 tahun tuh lulus semua nanti, bisa jadi ada yang lulus 4 tahun, ada yang bisa lulus 5 tahun gitu. Ada yang ketinggalan juga, teman-temannya lulus dia masih jadi mahasiswa gitu kan. Nah itu perjalanannya nanti tergantung masing-masing mahasiswa gitu ya. Kembali kepada tema tadi, kenapa masih belajar bahasa Indonesia gitu ya. Nah, lihat bahasa Indonesia di kampus itu buat apa gitu kan, gunanya buat apa gitu. Jadi bahasa Indonesia di kampus itu pertama gunanya untuk penulisan makalah, artikel dengan skripsi gitu. Jadi untuk kebutuhan penulisan karya ilmiah gitu ya.
makalah artikel ini di mana Pak? Nanti waktu tugas tuh banyak yang akan bertemu dengan tugas yang bentuknya makalah gitu kan. Banyak mata kuliah nanti akan minta kalian untuk bikin makalah gitu atau bikin artikel, dan pada akhirnya nanti sebagai tugas akhir sebelum lulus adalah ya harus bikin skripsi gitu ya. Nah jadi artinya ini akan berguna sampai kalian nanti lulus gitu ya. Bahasa Indonesia yang baik itu di mana dipakainya? Pada saat membuat kalimat untuk makalah, membuat narasi untuk skripsi, kemudian mencantumkan kutipan langsung dan tidak langsung deskripsi itu bagaimana gitu kan. Nah itu yang akan kepake nanti di situ. Nah, terus setelah lulus gitu kan. Nah setelah lulus itu juga kepake nanti. Ya, penggunaan bahasa Indonesia yang baik itu diperlukan dalam dunia kerja formal gitu. Dunia kerja formal ini dunia kerja yang kantoran gitu sifatnya ya. Walaupun yang nggak kantoran juga sekarang ya perlu komunikasi dengan bahasa yang baik itu yang jelas itu kan. Nah, jadi nyambung tuh selama kuliah untuk lulus, kemudian setelah lulus itu akan bermanfaat. Ya. Poin yang terakhir ini sifatnya jangka panjang gitu. Jadi tidak hanya selama kalian kuliah, tidak hanya setelah lulus cari kerja gitu ya, tapi juga akan mencirikan kualitas kalian nanti dalam dunia bermasyarakat gitu ya. Jadi akan menentukan gitu. Jadi kualitas berpikir, kemampuan berkomunikasi gitu kan. Nah, nanti itu akan kelihatan daripada penggunaan bahasanya. Gitu. Oke. Nah, ini kalau kita bicara tentang tadi penggunaan bahasa untuk buat artikel, buat makalah, sama buat skripsi, apa kesalahan yang paling banyak terjadi gitu ya. Nah ini nanti jangan salah tuh, di gambar kayak gini bakal ketemu tuh nanti tuh, ya. Jadi ini banyak cerita lah, tanya sama kakak tingkatnya bagaimana misalnya proses skripsi itu gitu kan. Wah, cuma nggak separah ini sih kalau di sini ya, nggak separah ini sampai dicoret sampah gitu kan. Ini gampang aja. Gitu. Tulisan yang detail memperhatikan tata bahasa, kesalahan penulisan itu ada gitu, tapi tidak sampai begini juga gambar. Di gambar itu contoh gitu ya. Jadi menulis yang bagus, menulis yang tanpa typo misalnya, itu perlu gitu. Walaupun typo itu bisa disengaja, bisa juga tidak disengaja gitu kan. Nah, itu nanti termasuk yang jadi bahan bahasan gitu kan. Nah, ini terus kemudian di mana butuhnya gitu Pak, kalau bicara tentang penggunaan bahasa dalam dunia after kampus gitu ya, setelah kampus gitu. Nah, itu dari proses wawancara kerja aja udah dinilai itu nanti. Kemampuan komunikasinya bagus nggak? Penggunaan bahasanya bagus tidak, jelas tidak gitu. Gitu ya. Belum lagi dalam tugas sehari-hari misalnya. Belum lagi dalam tugas sehari-hari misalnya kan. Seperti bikin surat gitu ya. Kemudian bikin draft, laporan segala macam, itu perlu penguasaan bahasa Indonesia yang baik. Ditambah juga misalnya kalau saat harus presentasi misalnya, kemampuan komunikasi dalam bahasa Indonesia juga diperlukan gitu ya. Jadi nggak boleh menggunakan bahasa-bahasa yang misalnya tidak jelas, bahasa yang maknanya banyak misalnya itu. Nah itu nanti terasanya di situ gitu. Nah ini yang poin ketiga tadi gitu ya. Jadi poin ketiga ini secara jangka panjang nanti bisa juga berkaitan dengan profesi kalian. Nah, ada profesi yang memang harus ngomong gitu kan, ya, orator, penyiar radio, penyiar televisi gitu.
terus kemudian humas itu, terus kemudian pengelola informasi misalnya itu ya. Nah itu kan yang diharuskan untuk bisa berkomunikasi dengan bahasa yang baik gitu ya. Nah terus kemudian ada juga mungkin yang jadi motivator nanti tuh gitu kan. Motivator ini makan lebih kompleks lagi karena dia menggunakan bahasa dan maknanya gitu ya. Jadi bisa menggunakan makna bahasa untuk mempengaruhi orang gitu ya. Atau yang jadi nulis nanti misalnya gitu ya, nulis buku nanti. Nulis buku itu kan sangat dekat, sangat erat dengan penggunaan bahasa gitu. Jadi tulisannya kalau jelimet, kalau banyak typo-nya ya malas orang baca gitu kan. Tapi kalau dia bisa bikin tulisannya secara jelas, tata bahasanya bagus, bisa dimengerti, makna kalimatnya sampai, bukunya pasti bagus gitu. Ya. Nah, ini masih ada yang masuk, oke, saya admit. Nah, sekarang masuk ke sini gitu ya. Saya masuk kepada aspek kontrak kuliah. Jadi buat dipahami nanti porsinya Pak Simon itu 50% ya. Porsinya Bu Gina nanti lain lagi 50%. Nah, kemudian ada tugas individu. Tugas individu ini tugas yang dikerjakan oleh masing-masing mahasiswa gitu ya. Porsinya 20%. Untuk kuis 10% dan UTS 20%. Nah, bedanya tugas individu ini dengan kuis apa Pak? Kalau tugas individu sifatnya mandiri dan dengan rentang waktu yang agak lama lah gitu ya. Kalau yang kuis itu nanti diberikan setelah materi biasanya gitu. Jadi untuk responsi gitu ya, merespon materi yang diberikan. Nah, jadi jangan ketinggalan, jangan nyalain kamera, di off-in gitu ya, jangan nyalain Zoom, kameranya di off-in, speakernya di off-in, terus tinggal tidur gitu. Nah, karena bisa jadi di akhir materi akan ada pertanyaan, akan ada responsi di situ. Jadi itu buat mensiasati kuliah online seperti ini gitu kan. Jadi ada quiz di akhir materi gitu. Nah, terus bagaimana kehadiran Pak gitu. Kehadiran itu akan jadi komponen pertimbangan kelulusan. Jadi nanti saya bisa tahu pertama kalau Zoom seperti ini kan terekam, itu bisa dilihat siapa yang masuk. Kemudian ada absensi Google Form. Baru kemudian ada juga absensi Sikadu. Saya nggak tahu absensi Sikadunya apa sudah bisa kalian masuk gitu, karena kemarin ada laporan nggak bisa masuk gitu kan ya. Tapi nanti kalau sudah bisa masuk, itu akan saya gunakan juga untuk laporan perkuliahannya gitu. Udah bisa masuk Sikadu belum? Yang mahasiswa ini bahasa? Belum ya? Pak. Nah, itu kan. Belum Pak. Jadi artinya belum bisa absen yang lewat Sikadu gitu kan, makanya kita pakai Google Form dulu ya. Nah, pakai Google Form yang saya share tadi. Ada yang mungkin baru masuk ya? Yang baru masuk nanti saya share lagi di chat gitu ya. Saya selesaikan dulu ini. Nah, terus materi utama perkuliahan apa? Gitu. Nah, inilah poin-poinnya. Jadi ini bisa dilaksanakan dalam 6 atau 7 pertemuan kira-kira begitu. Di luar yang sekarang ya. Jadi nanti kita akan bicara tentang tata kalimat dan ejaan yang baik, paragraf yang baik, notasi ilmiah, kemudian cara merujuk kutipan langsung dan tidak langsung, menyusun daftar pustaka, kemudian menghindari typo dan plagiasi. Yang atas ini lebih banyak aspek teorinya lah gitu ya, aspek konsepnya. Tapi nanti yang 2 terakhir ini saya akan ajarkan bagaimana prakteknya pakai MS Word gitu ya. Jadi kita harus bisa juga mengimbangi dengan perkembangan
inovasi gitu ya, perkembangan inovasi di dunia bertulis menulis. Jadi bagaimana menyusun daftar pustaka dengan software citasi misalnya. Bagaimana menghindari typo dengan software typo finder gitu. Jadi bisa menemukan mana yang typo, mana yang harus diperbaiki misalnya. Terus kemudian bagaimana menggunakan mesin pendeteksi plagiasi. Nah, pendeteksi plagiasi ini juga penting. Jadi untuk menghindari copy paste gitu ya. Jadi kalau bikin makalah nanti copy paste bisa ketahuan tuh dengan mesin plagiasi ini gitu. Nah, jadi itu yang atas mungkin kita lebih banyak menggunakan contoh nanti bagaimana tata kalimat, ejaan, paragraf dan notasi yang itu seharusnya gitu ya. Dan apa misalnya kesalahan yang sering terjadi gitu kan selama ini gitu. Nah ini sumber bacaan yang online nanti kalian bisa browsing di Google, tapi jangan pakai yang Google umum gitu ya, pakai yang Google Scholar gitu kan. Google Scholar itu yang udah ilmiahnya ini gitu, kumpulan buku, kumpulan artikel gitu kan, di situ simpan semua di situ gitu. Baru kemudian misalnya kita bisa pakai buku-buku yang umum lah ini, buku umum ya, buku panduan pedoman umum bahasa Indonesia gitu. Bisa cari yang hard file-nya atau cari soft file di Google juga boleh. Jadi tidak ada buku yang dalam tanda kutip wajib beneran, tapi sumber berbagai macam sumber bisa kita pakai gitu ya. Penting adalah penyerapannya nanti gitu. Nah, sebelum ke sini bisa paham sampai sini? Ada yang mau ditanya mungkin? Kalau ada yang mau ditanya silakan. Untuk absen tadi saya share lagi sekali lagi. Mungkin yang baru masuk tadi belum bisa absen ya. Nah, untuk yang baru masuk silakan mengisi absen di sini di link ini ya. Jadi diklik dibuka nanti ada pengisian, silakan mengabsen di situ. Datanya nanti ada, masuk jam berapa itu ada. Oke. Nah, sembari absen saya tunjukkan. Jadi untuk pelaksanaan kuliah bahasa Indonesia ini saya akan menggunakan sebentar dulu Google Classroom ya. Jadi, yang ini kita menggunakan Google Classroom. Kelasnya adalah ini, gitu ya. Saya akan salin undangannya. Saya kirimkan linknya. Jadi silakan nanti masuk ke kelas bahasa Indonesia, gitu ya. Sorry, kok private itu. Nah, itu kelas Google Classroom-nya. Saya gunakan Google Classroom nanti untuk menyampaikan materi sifatnya teks, menyampaikan tugas yang sifatnya teks, gitu ya, untuk dibaca oleh kalian di situ nanti. Nah, ini masih ada yang masuk. Tinggalannya apa? Nah, nah selain itu saya juga nanti akan menggunakan YouTube, gitu ya, untuk menyimpan materi atau mengupload materi yang sifatnya video, gitu ya. Nah, ini sebentar.
Nah, ini jadi misalnya nanti kalau ketinggalan Zoom gitu ya, atau ada Zoom yang putus-putus misalnya, yang Zoom-nya sound-nya kurang jelas misalnya karena kendala sinyal gitu ya, jadi bisa mengikuti ulang materi video nanti di channelnya ini gitu. Jadi cari aja di YouTube sama channel di sini, baru 2 video ini baru saya buat gitu ya. Termasuk video yang sekarang ini juga sedang saya rekam gitu. Jadi nanti misalnya ada yang keluar masuk di Zoom itu kurang bisa menangkap keseluruhan materi, bisa mengikuti lagi ya, rekamannya di video yang di YouTube itu. Ya. Jadi alat kita adalah Sikadu, gitu ya, kemudian Google Classroom, baru kemudian untuk video akan menggunakan YouTube di sini. Gitu. Ya, bisa dipahami sampai sini? Bisa, Pak. Ya. Ya, Pak. Ya, ada yang mau ditanya mungkin? Saya, Pak. Ya, silakan. Saya, Pak. Namanya siapa? Agil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Agil Munawar, asal Lebak. Oke, izin bertanya, Pak. Kalau misalkan kita mau menulis skripsi, makalah, dan sebagainya, kita menggunakan ejaan bahasa Indonesia atau ejaan yang disempurnakan, Pak? Kan EBI dan EYD itu berbeda. Terima kasih, Pak. Ya. Bahasa Indonesia nanti terkait dengan pedoman penulisan karya ilmiah yang dibagi dari Unila. Ada nggak itu dapat bukunya? Pedoman penulisan karya ilmiah itu. Nah, ada buku, biasanya buku tipis, buku kecil itu judulnya pedoman penulisan karya ilmiah gitu. Mau belum dibagi ya? Nah, itu nanti itu yang akan jadi panduan kalau menulis skripsi gitu. Jadi termasuk misalnya EBI atau ED, terus kemudian berapa spasi, margin, kemudian paragraf gitu ya. Nanti itu semua ada di situ gitu ya. Kadang-kadang antar kampus bisa beda itu. Jadi keunikan masing-masing gitu ya. Antar kampus ada yang menggunakan ED, ada yang menggunakan EBI, ada yang marginnya itu 433, ada yang 3333 gitu kan, ada yang spasinya juga 1,5, ada yang 2 gitu kan, itu berbeda. Nah, kalau di Unila itu yang panduan yang lalu gitu ya, saya belum lihat yang baru ini, tapi yang lalu dia menggunakan yang EED gitu kan. Jadi lebih banyak menggunakan EED, walaupun nanti secara praktiknya itu akan lebih banyak penyesuaian gitu ya. Jadi karena aspek bahasa itu kan banyak hal juga nanti yang kalau pada saat penulisan itu kan banyak hal yang akan menentukan dia benar atau tidaknya gitu ya. Nah itu nanti jadi saran saya adalah coba dilihat di buku panduan tulisan karya tulisnya itu, kalau bisa mulai dipakai gitu ya. Karena banyak yang misalnya menggunakan margin aja salah gitu ya. Begitu skripsi baru kaget gitu kan. Begitu skripsi baru paham dia ternyata rata kanan apa rata kiri misalnya itu kan. Terus bagaimana cara mengutipnya gitu kan, kutipan langsung seperti apa, kutipan tidak langsung seperti apa gitu. Jadi supaya nggak kaget boleh kalau dipelajari dari awal gitu ya. Jadi begitu nanti ada tugas yang kalah udah pakai gaya yang Unila itu tadi itu. Gitu. Ya. Ada lagi yang lain? Silakan bertanya. Ada berapa orang? 97. Oke. 97 orang. Saya mau tanya dulu. Adinda Lestari ada? Adinda Lestari? Kalau ada silakan di unmute. Nah. Ada, Pak. Oke. Mbak Yudi?
Mbak Yudi ada? Mbak Yudi ada? Izin menjawab, Pak. Ya. Mayudi kelas rek A katanya tadi sinyalnya susah, Pak. Dia di sinyal susah. kecil gitu, Pak. Iya. Terpencil di mana Mbak Yudi? Pesawaran, Pak. Pesawaran daerah mana? Gitu. Lugundi. Legundi, Pak. Ya, nggak apa-apa. Nanti yang seperti itu bisa menyimak materi ataupun ngerjain tugas lewat YouTube gitu ya. Nanti saya sampaikan linknya gitu ke ketua kelas lah gitu ya. Kemudian Hari Cahyo Widodo ada? Hari Cahyo ada? Pak, ada. Ada? Oke. Nah, ini ketahuan siapa yang sampai tidur nanti. Dia Rahmawati. Hadir, Pak. Oke, sip. Hendra Setiawan. Hendra Setiawan. Hadir, Pak. Oke. Hadir, Pak. Hadir. Ya. M. Kaisar. Ada M. Kaisar? Ada ya, kecil suaranya. Siap, hadir. Oke. Dari mana itu kok jauh suaranya? Oke, terus Muhammad Andika Renaldi. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke. Resta Anggraini. Hadir, Pak. Oke. Vika Mesti Andriana. Ada? Mana ini keluar ya? Kick out. Ada Pak, nggak kedengeran itu suaranya Pak. Oke. Yunika Istiqomah. Yunika Istiqomah. Hadir, Pak. Ada? Ada, Pak. Yoki Rahman. Ada ya? Hadir, Pak. Oke, sip. Oke. Jadi ini pertemuan pertama ya, karena waktu Zoom-nya juga yang membatasi. Nanti kita pada pertemuan selanjutnya akan kita coba perbaiki. Setidaknya kalian sudah mengetahui kisi-kisi awal perkuliahan ini seperti apa nanti dan bagaimana kontrak kuliahnya gitu ya. Jadi harus diperhatikan proporsi kontrak kuliah dan kemudian kewajiban dalam kontrak kuliah tadi itu dipenuhi. Jadi jangan nggak sampai ngumpul tugas, jangan sampai nggak ikuti UTS misalnya, dan upayakan mengerjakan kuis di akhir materi. Nah, di akhir materi ini nanti ada kuis. Saya akan berikan nanti melalui YouTube ya, melalui YouTube atau Google Classroom. Google Classroom-nya, oke, belum saya share ya. Linknya tadi. Nah ini ya. Classroom-nya sudah tadi, oke, sorry. Dan di YouTube. Jadi ada pertanyaan di akhir video, silakan nanti videonya